Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang budiman, kita akan mengenal lebih dekat dengan Imam Junaid al-Baghdadi. Imam Junaid al-Baghdadi memiliki nama Al-Junaid bin Muhammad bin Al-Junaid Abul Qasim Al-Qawariri Al-Khazzaz Al-Nahawandi Al-Baghdadi Asy-Syafi'i. Atau lebih dikenal dengan Al-Junaid al-Baghdadi. Lahir di Nahawan, Persia. Keluarganya bermukim di Baghdad, tempat ia belajar hukum Islam bermadhab Imam Syafi'i, dan akhirnya menjadi qadhi kepala di Baghdad. Beliau mempelajari ilmu fikih kepada Abu Thur al-Kalbi yang merupakan murid langsung dari Imam Asy-Syafi'i. Imam Al-Junaid mempelajari ilmu tasawuf dari pamannya sendiri, yakni Syekh As-Sari Saqati, hingga pada akhirnya ketinggian ilmu Imam Al-Junaid menjadi dirinya sebagai ulama yang memiliki banyak murid dan pengikut. Demikianlah bahwa kecintaannya terhadap ilmu tasawuf sangat tinggi. Hal ini diungkapkan dengan perkataan beliau, "Apabila saya telah mengetahui suatu ilmu yang lebih besar dari tasawuf, tentulah saya telah pergi mencarinya, sekalipun harus merangkak." Salah satu murid Imam Al-Junaid al-Baghdadi adalah Mansur al-Hallaj. Pada suatu saat ia mengalami dilema yang sangat berat untuk diputuskan. Hal ini terjadi ketika beliau menerima gugatan pengaduan tentang kesalahan dan penyimpangan al-Hallaj dalam pemikirannya. Pada satu sisi, beliau sangat memahami pemikiran dan gejolak spiritual yang dirasakan oleh Al-Hallaj. Namun ketika Al-Hallaj banyak mengumbar pernyataan spiritual yang membuat umat Islam yang awam menjadi bingung. Berdasarkan keputusan sidang pengadilan, beliau terpaksa dalam kedudukannya sebagai kepala qadhi Baghdad menandatangani surat kuasa untuk menghukum mati Al-Hallaj. Pada surat itu beliau menulis, berdasarkan syariat ia bersalah, menurut hakikat Allah yang Maha Mengetahui. Imam Junaid al-Baghdadi dikenal sebagai tokoh sufi yang sangat menekankan pentingnya keselarasan antara praktik dan doktrin tasawuf dengan kaidah-kaidah syariat. Salah satu ungkapan beliau tentang ilmu tasawuf yang dikutip oleh Al-Qurani adalah, "Pengetahuan kami ini terkait dengan Al-Quran dan As-Sunnah." Ini mengindikasikan bahwa ajaran tasawuf menurut Imam Junaid al-Baghdadi haruslah tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Imam Junaid al-Baghdadi wafat pada tahun 298 Hijriah. Imam Junaid al-Baghdadi mengkritik sekelompok orang yang malas beribadah, malas bekerja, dan malas menuntut ilmu dengan berlindung di balik pakaian sufi.
Imam Junaid al-Baghdadi menolak pandangan sekelompok sufi yang menolak serta mengabaikan ikhtiar dan amal usaha sebagai bentuk kesalehan dan ketakwaan. Imam Junaid al-Baghdadi juga menegaskan kewajiban berpegang pada syariat, ikhtiar, upaya manusiawi, ibadah, dan amal lahiriah tidak menggugurkan bagi mereka yang telah mencapai derajat ma'rifat sekalipun. Imam Junaid al-Baghdadi memandang kekeliruan sikap dan sesat pikir seperti ini lebih berbahaya daripada sekedar orang melanggar syariat, karena penolakan dan pelanggaran syariat adalah dua hal yang berbeda. Imam Junaid al-Baghdadi menunjukkan kekeliruan dan sesat pikir kelompok sufi malas yang merasa dekat kepada Allah lalu mengabaikan amal ibadah dan ketentuan syariat lainnya. Dialog singkat Imam Junaid al-Baghdadi menunjukkan sesat pikir orang-orang malas yang berlindung di balik ma'rifatullah, pakaian sufi, kezuhudan, ketawakalan, baju spiritualitas, dan alasan bergengsi lainnya. Suatu ketika ada seseorang berkata kepada Imam Junaid al-Baghdadi, di kalangan ahli ma'rifat ada sekelompok orang yang mengatakan sikap tidak beramal atau meninggalkan syariat baik dalam hal ibadah maupun penghidupan termasuk bentuk kebaikan dan ketakwaan. Lalu Imam Junaid al-Baghdadi menjawab, sungguh ini ucapan sekelompok orang yang mengatakan gugurnya kewajiban. Bagiku ini adalah perkataan yang tidak bertanggung jawab. Orang yang mencuri dan berzina masih lebih baik daripada mereka yang mengatakan demikian, karena ahli ma'rifat itu orang yang memegang teguh amalan dari Allah dan kepada Allah kembali. Andai aku hidup 1000 tahun lagi, niscaya aku tidak akan mengurangi amalku meski sebesar zarrah. Dari sini kita dapat memahami bahwa sufi dan ahli ma'rifat itu bukan orang yang merasa dekat dengan Allah lalu menjadi pemalas ulung. Sufi dan ahli ma'rifat merupakan orang-orang yang memiliki semangat beramal ibadah dan etos kerja yang tinggi. Karya-karya beliau diantaranya Kitab Amthalil Quran, Kitab Rosail, serta Tashilul Iradah. Karya-karya beliau yang lain diantaranya Kitab Al-Munajat, Muntakhab Al-Asrar Bisifati Siddiqin Wal Abrar, Hikayatul Mufarriqat, Al-Ma'thurat Anil Junaid wa Shibli wa Abi Yazid Al-Bustami, Risalah Abul Qasim Junaid ila Yusuf bin Husain, Risalah Fi Syukri, dan Risalah Fil Faqah, Kitab Al-Qasdu ilallah, Ma'ali Al-Himan, dan Asir Fi Anfasis Sufiyah. Karya-karya beliau tersebut menjadi indikasi dari keluasan dan kecintaan Imam Junaid al-Baghdadi terhadap ilmu pengetahuan. Ia berguru kepada seorang yang sanad keilmuannya terpercaya, mendapat keberkahan dari setiap doa yang mengalir dari guru-guru, serta keikhlasannya sendiri dalam menuntut ilmu. Pengalamannya tersebut dapat kita teladani sebagai salah satu kunci sukses dalam menyelami luasnya ilmu pengetahuan. Di antara kisah-kisah perjalanan hidup beliau, diantaranya suatu hari Imam Junaid al-Baghdadi duduk-duduk di Masjid As-Suniziyah bersama penduduk Baghdad lainnya. Ia menunggu beberapa jenazah yang hendak mereka sholati. Di depan mata Imam Junaid al-Baghdadi ada seseorang yang tampaknya ahli ibadah, terlihat sedang meminta-minta. Lalu terbersihlah dalam hati beliau dengan perkataan,
Andai saja orang ini mau bekerja hingga terhindar dari perbuatan meminta-minta, tentu lebih mulia. Kondisi aneh terasa ketika Imam Junaid al-Baghdadi pulang dari masjid. Ia punya rutinitas sholat dan munajat sampai menangis setiap malam. Tapi kali ini ia benar-benar sangat berat melaksanakan semua amalannya. Lalu Imam Junaid al-Baghdadi yang biasa disapa Abul Qasim ini hanya bisa begadang sambil duduk hingga rasa kantuk menaklukkannya. Dalam gelisah, Imam Junaid al-Baghdadi pun terlelap tidur. Lalu beliau bermimpi bahwa datanglah seorang fakir yang ia jumpai di Masjid As-Suniziyah itu. Anehnya, si pengemis digotong para penduduk Baghdad, lalu menaruhnya di atas meja makan yang panjang. Orang-orang berkata kepada Imam Junaid al-Baghdadi, "Makanlah daging orang fakir ini, sungguh kau telah mengumpatnya." Imam Junaid al-Baghdadi terperangah. Ia merasa tidak pernah mengumpat si pengemis itu, sampai akhirnya ia sadar bahwa ia pernah menggunjingnya dalam hati soal etos kerja. Dalam mimpi itu, Imam Junaid al-Baghdadi didesak untuk meminta maaf atas perbuatannya tersebut. Sejak saat itu, Imam Junaid al-Baghdadi berusaha keras mencari si fakir ke semua penjuru. Berulang kali ia gagal menjumpainya, hingga suatu ketika beliau melihatnya sedang memunguti dedaunan di atas sungai untuk dimakan. Segera Imam Junaid al-Baghdadi menyapanya, dan tanpa disangka sebelum beliau berkata, si pengemis itu berkata, "Apakah kau akan mengulanginya lagi, wahai Abul Qasim?" Lalu Imam Junaid al-Baghdadi menjawab, "Tidak. Semoga Allah mengampuni diriku dan dirimu," jawab si pengemis. Imam Junaid al-Baghdadi beruntung. Peringatan untuk kesalahan kecilnya datang lewat mimpi, sehingga bisa berbenah diri. Lantas, bagaimana dengan orang-orang yang gemar mengumpat, mencela orang lain, bukan saja dalam hati, tapi juga terang-terangan lewat lisan ataupun tulisan? Lalu ada riwayat lain. Pada suatu ketika, Syekh Imam Abu Ishaq An-Nuri yang merupakan guru Imam Junaid al-Baghdadi dipergoki oleh murid-murid Imam al-Junaid al-Baghdadi sedang meminta-minta di pasar. Lalu murid-murid Imam Junaid al-Baghdadi datang melapor kepada Imam Junaid, "Wahai Imam, kami merasa malu sebab melihat guru engkau, Syekh Imam Abu Ishaq An-Nuri, sedang mengemis di pasar," keluh murid Imam Junaid al-Baghdadi. Mendapat aduan dari murid-muridnya itu, Imam Junaid al-Baghdadi tidak kaget, sebab beliau berkeyakinan bahwa yang dilakukan Syekh Abu Ishaq An-Nuri itu merupakan usaha agar orang-orang bersedekah kepadanya dan mendapatkan pertolongan dari Allah. Selain itu, mereka dapat selamat dari dunia dan akhirat karena terhindar dari sifat kikir serta bakhil. Lalu Imam Junaid al-Baghdadi berkata kepada murid-muridnya, "Sekarang aku mau bersedekah kepada Syekh An-Nuri. Saksikanlah oleh kalian apa yang akan terjadi." Tidak lama kemudian, Imam Junaid al-Baghdadi langsung menimbang emas sebanyak 100 dinar dan dilebihi 1 genggaman. Setelah itu, beliau menyuruh santrinya untuk pergi ke pasar dan memberikan timbangan emas itu kepada Syekh An-Nuri. "Wahai Imam, kami mau bersedekah, silakan ambil ini," ucap santri Imam Junaid. Sedekah itu langsung diterima oleh Syekh An-Nuri. Kemudian menyuruh santri itu agar mencari timbangan untuk menimbang sedekah yang diberikan. Setelah diketahui jumlah sedekahnya,
berjumlah 100 dinar lebih 1 genggam. Syekh An-Nuri hanya mengambil segenggam saja dan mengembalikan sisanya yang berjumlah 100 dinar. Lalu murid-murid Imam Junaid al-Baghdadi pun pulang dan melaporkan kejadian tersebut kepada beliau. Sambil menangis, Imam Junaid al-Baghdadi berkata kepada murid-muridnya, "Itulah al-hikmah, hanya mengambil hak Allah dan mengembalikan hak manusia." Pemirsa yang budiman, Imam Junaid al-Baghdadi hidup di tengah-tengah suasana politik yang tidak menentu. Gejolak dan konflik internal dinasti Abbasiyah mengantarkan Imam Junaid dalam konstelasi dan kebijakan rezim yang berbeda-beda. Hiruk-pikuk dunia politik tidak menarik perhatian Imam Junaid. Ia lebih suka bergelut dengan dunia ilmu dan olah spiritual. Pada masa pemerintahan Al-Mu'taz tahun 869 Masehi, bangsa Turki di kota Samarah berkonflik dengan bangsa Timur, sedangkan orang Arab dan Persia saling bermusuhan satu sama lain. Kekacauan politik serupa tak jauh beda dengan masa pemerintahan Al-Muhtadi tahun 870 Masehi, yang akhirnya menyebabkan khalifah ini terbunuh dan digantikan oleh Al-Mu'tamid yang memerintah dari tahun 870 sampai 892 Masehi. Gejolak politik dan pemberontakan masih berlanjut pada pemerintahan Al-Mu'tadid tahun 902 Masehi. Walaupun pada masa pemerintahannya dinasti Abbasiyah cukup makmur, namun keterpurukan politik yang dihadapi dinasti Abbasiyah tidak begitu berpengaruh pada dinamika keilmuan dan keagamaan. Baghdad tetap merupakan sebuah kota intelektual. Terbukti Baghdad melahirkan para cendekiawan dan intelektual muslim agung yang mengembangkan ilmu pengetahuan di berbagai disiplin ilmu, misalnya bidang kedokteran, kimia, fisika, biologi, matematika, astronomi, astrologi, farmakologi, geografi, dan tak ketinggalan ilmu tasawuf. Meski Mu'tazilah tak lagi menjadi mazhab resmi pemerintahan Abbasiyah, pergolakan pemikiran masih mendominasi Baghdad. Klaim kebenaran dan sesat antara satu kelompok dengan yang lain turut mewarnai dunia keilmuan. Intimidasi terhadap kelompok yang berseberangan pun tak ketinggalan. Kondisi tersebut semakin diperburuk dengan kehadiran pemikiran tasawuf hipokrit yang muncul dari golongan zindik. Karena inilah Imam Junaid al-Baghdadi urung mempublikasikan pemikirannya kepada khalayak. Beliau lebih memilih melakukan kaderisasi dan pembekalan untuk para murid dan pengikutnya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan Imam Junaid al-Baghdadi menahan diri dan tidak mensosialisasikan pemikirannya. Namun alasan yang paling kuat di mata Imam Junaid al-Baghdadi adalah kekhawatiran akan interpretasi yang salah terhadap isyarat dan eksperimen spiritual. Kedua hal tersebut tidak dapat terwakili dengan ungkapan sederhana dan penjelasan singkat untuk kalangan umum. Karena itu, guna menghindari penafsiran yang keliru, Imam Junaid al-Baghdadi sangat selektif. Ia hanya akan mengajarkan teori-teori tasawufnya kepada murid-muridnya yang terpercaya. Bahkan, ia pernah menyuruh murid-muridnya untuk mengubur catatan yang pernah ditulis sewaktu belajar. Menariknya, walaupun Imam Junaid al-Baghdadi dengan kapasitas keilmuannya berhati-hati dan cenderung menyendiri, ia tetap tak luput dari serangan dan tuduhan kelompok lain. Ada yang menuduh sebagai pelaku bid'ah dan ada pula yang mengkafirkan beliau.
Imam Junaid al-Baghdadi dalam memahami konsep fana misalnya, yakni ketiadaan seorang hamba tidaklah sama dengan konsep khullah sebagaimana yang pernah dilakukan sebagian orang Baghdad seperti Robah al-Qaisi dan Kalib. Konsep khullah adalah emanasi antara eksistensi manusia dan Tuhan. Dalam teori khullah, konsekuensi peleburan eksistensi antara keduanya menegaskan batas dan larangan yang berlaku dalam syariat. Sedangkan fana dalam pandangan Imam Junaid ialah keberadaan seorang hamba akan kembali ke alam baqa atau keabadian setelah melalui tingkatan fana tanpa harus meleburkan eksistensi sang Khalik. Artinya, yang menyatu adalah keinginan seorang hamba dengan keinginan Tuhan, bukan wujudnya. Konsep fana ala Imam Junaid al-Baghdadi ini kemudian dikenal dengan istilah as-sahw. Imam Junaid al-Baghdadi berusaha menjembatani antara teori tasawuf dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan tegas, ia melarang siapapun belajar ilmu tasawuf sebelum mendalami Al-Quran dan menguasai hadis. Menurutnya, pintu masuk dunia tasawuf tertutup erat kecuali bagi mereka pengikut Rasulullah SAW yang mengikuti sunnah dan berkomitmen. Walhasil, Imam Junaid al-Baghdadi adalah orang yang pertama yang melakukan islamisasi atas tasawuf dan memformulasikan tasawuf dari dasar-dasarnya yang autentik. Beliau sebagai pemikir yang orisinal dan sebagai pencetus tasawuf Islam. Keberhasilannya mengawinkan antara pemikiran tasawuf dan syariat mengilhami banyak kalangan, tak terkecuali di negeri kita, Indonesia. Bahkan konsep tasawuf Imam Junaid al-Baghdadi dijadikan rujukan dalam definisi aswaja kaum Nahdiyin. Pemikiran tasawuf yang diusung Imam Junaid al-Baghdadi menurut Kiai Haji Hashim Asy'ari selaku pendiri Nahdlatul Ulama dianggap moderat dan sangat rasional. Wallahu a'lam.